Di awal film memperlihatkan dua orang pembunuh bayaran yang kala itu sedang menjalankan misinya di Meksiko. Dua orang pembunuh bayaran ini bernama Danny dan rekannya bernama Hunter. Ternyata bukan hanya sekedar rekan, Hunter ini sudah sangat dekat dengan Danny, bahkan Danny telah menganggap Hunter seperti kakak kandungnya sendiri. Di sini mereka tidak hanya berdua, melainkan dibantu oleh dua teman Danny yang bernama Davis dan Mayer. Diketahui target mereka adalah seorang pejabat dan Danny langsung membagi dua kelompoknya, yang mana dirinya dan Hunter akan menyerang si target dari jarak dekat. Sedangkan Davis dan Mayer Danny tugaskan untuk berjaga dari jarak jauh kemudian menjemputnya. Oops. Ketika si target sudah berhasil dihabisi, tak sengaja Danny melihat seorang bocil di dalam mobil si target yang membuat dirinya menjadi tidak fokus. Alhasil Danny harus tertembak di bagian tangannya. Namun beruntung Hunter langsung membawa Danny lalu menaiki mobil Davis dan Mayer yang sudah menjemput. Di tengah perjalanan, Danny mengatakan jika dirinya akan pensiun menjadi pembunuh bayaran dan ingin hidup normal seperti orang biasa pada umumnya. 1 tahun kemudian memperlihatkan Danny yang memilih untuk mengasingkan diri, yaitu dengan hidup tenang di tengah hutan Australia. Pagi itu ketika Danny sedang cuci muka, tiba-tiba ia mendapat kiriman surat. Saat dibuka, ternyata surat itu berisi foto Hunter yang sedang disekap di negara Oman. Di dalam suratnya itu juga berisi pesan yang meminta Danny agar menemui agennya yang dulu saat Danny masih menjadi pembunuh bayaran. Danny yang telah menganggap Hunter seperti kakaknya sendiri tanpa menunggu lama langsung pergi untuk menemui agennya. Sesampainya di sana, si agen meminta Danny agar masuk ke dalam mobil. Di sini si agen menjelaskan jika Hunter telah diculik oleh seorang bos minyak yang ada di negara Oman. Bos minyak itu sengaja menculik Hunter untuk memancing Danny agar datang ke tempatnya. Jika Danny tidak datang ke sana, maka si bos minyak tidak akan segan-segan menghabisi Hunter. Mendengar hal tersebut, Danny pun langsung pergi ke negara Oman untuk menyelamatkan Hunter. They're waiting for you. Singkat cerita, Danny telah sampai di kediaman si bos minyak. Di sini Danny harus diperiksa oleh beberapa anak buah si bos minyak untuk memastikan kalau Danny tidak membawa senjata apapun. Setelah itu, Danny pun bertemu dengan si bos minyak yang terlihat sudah sangat tua ini orangnya. Kemudian si bos minyak menjelaskan jika ia akan melepaskan Hunter asalkan Danny mau bekerja untuknya. Bukan hanya itu, si bos minyak juga akan memberikan imbalan uang kepada Danny sebesar 6 juta dolar. Mendengar hal tersebut, Danny bertanya apa yang harus ia lakukan. Si bos minyak kembali mengatakan jika dirinya menginginkan agar Danny membantai semua orang yang telah menghabisi anak sulungnya. Ternyata kala itu saat terjadi perang gerilya, putra sulung si bos minyak harus tewas dihabisi oleh pasukan SAS. Padahal anak sulung si bos minyak hanyalah warga biasa dan tidak ikut campur dengan urusan perang. The killers of my sons must be killed. I have wealth. Si bos minyak telah mendapat informasi jika putra sulungnya dihabisi oleh 3 orang pasukan SAS. Si bos minyak meminta Danny agar menghabisi ketiga pasukan SAS itu yang sekarang mereka sudah pensiun. Dan misi pertama Danny adalah menghabisi salah satu dari ketiga anggota SAS itu yang bernama Haris. Danny pun menyetujui misi dari si bos minyak, namun sekarang Danny ingin bertemu dulu dengan Hunter yang sedang mereka sekap. Pada akhirnya Danny dibawa ke ruangan Hunter. Setibanya di sana, terlihat Hunter yang langsung memeluk Danny dikarenakan sudah lama mereka tidak bertemu. Di sini Hunter meminta Danny agar pergi saja dan jangan pernah menuruti permintaan dari si bos minyak. Hunter juga sudah ikhlas jika dirinya harus tewas di sini sebagai penembus dosanya di masa lalu. Namun tentu saja Danny tidak akan membiarkan itu semua terjadi. Dengan cepat Danny meminta kepada salah satu penjaga agar mengambilkan minum. Namun saat penjaga itu kembali, Danny langsung menghajar si penjaga. Ternyata saat ini Danny berencana akan membawa kabur Hunter dari tempat tersebut.
Namun tentunya itu bukanlah hal mudah karena Danny harus menghadapi para anak buah si bos minyak dan inilah aksinya. Setelah cukup lama berperang, Danny dan Hunter memasuki sebuah ruangan. Tapi ketika membuka pintu, Danny dan Hunter langsung ditodong oleh dua anak buah si bos minyak. Terlihat juga di sana ada anak bungsu si bos minyak yang bernama Amir memberikan tepuk tangan kepada Danny. Di sini Amir sangat salut terhadap keberanian Danny karena telah mencoba menyelamatkan Hunter. Namun Amir menegaskan jika itu semua percuma karena di luar sudah ada ratusan anak buahnya yang sudah siap memberondong Danny dengan tembakan. Jadi sebaiknya Danny menuruti saja apa yang ayah Amir atau si bos minyak mau daripada Danny dan Hunter harus mati konyol di tempat ini. Pada akhirnya Danny meminta Hunter agar selalu menjaga diri karena mulai sekarang ia akan menjalankan misi dari si bos minyak. Keesokan harinya Danny pergi ke Inggris untuk mendatangi kedua rekannya yaitu Davis dan Mayer. Setibanya di sana, Danny langsung mengatakan jika saat ini Danny sedang membutuhkan bantuan mereka berdua. Lalu Danny menjelaskan kalau sekarang Hunter sedang disekap oleh seorang bos minyak dari negara Oman. Jika Hunter ingin selamat, maka Danny harus menghabisi 3 orang mantan anggota SAS. Bukan hanya itu, Danny juga akan diberikan imbalan $6 juta dan Danny berjanji akan membagi rata semua uang tersebut jika Davis dan Mayer mau membantu Danny. Mendengar hal itu, Davis dan Mayer pun mau membantu. All I'm asking is give it some thought. This is the best special forces regiment in the world. Lalu Danny mengatakan jika misi pertama mereka adalah menghabisi salah satu dari ketiga targetnya yang bernama Haris. Haris adalah mantan anggota SAS yang sekarang telah pensiun dan tinggal di negara Oman. Setelah semuanya mengerti, mereka bertiga langsung bergegas ke Oman untuk memulai misinya. Singkat cerita, Danny CS sampai di Oman dan mereka bertiga langsung memata-matai aktivitas Haris untuk melancarkan aksinya. Adegan berpindah kepada seorang pria bernama Spike yang saat itu sedang menghubungi seseorang. Diberitahu kalau Spike ini merupakan ketua dari mantan veteran SAS yang ditugaskan untuk melindungi semua veteran perang. Saat ini Spike telah mendapat laporan dari informannya jika ada 3 mantan anggota SAS sedang diincar oleh para pembunuh bayaran dari Amerika. Mendengar hal tersebut, Spike langsung pergi untuk membicarakan masalah ini dengan para anggotanya yang lain. Di sini Spike memberitahu jika 3 rekan mereka sedang diburu oleh pembunuh bayaran. Namun sayang, para anggotanya yang lain meminta Spike agar tidak usah menanggapi dulu masalah tersebut apalagi belum ada bukti yang valid. Mendengar hal itu, Spike menjadi marah dan bergegas pergi karena sekarang ia akan bergerak sendiri. You lucky bastard. Di sisi lain memperlihatkan Danny CS yang sedang membeli beberapa peralatan kepada warga lokal. Di sini Danny berniat akan menghabisi Haris menggunakan pecahan keramik agar nantinya para polisi menganggap jika Haris koit akibat terbentur dengan keramik kamar mandi. Tak lama setelah itu Danny melihat kerlipan cahaya yang berasal dari atas bukit. Ternyata cahaya tersebut berasal dari si informan Spike yang sedang mencari bukti atas kejahatan Danny CS. Seketika Danny langsung menyadari akan hal tersebut dan segera mengejar si informan hingga terjadilah aksi kejar-kejaran. Namun sayangnya si informan berhasil kabur melalui lubang bawah tanah yang telah ia buat. Kemudian Danny CS memutuskan untuk kembali pada misinya yaitu menghabisi Haris. Dengan cepat Danny dan kedua temannya langsung pergi ke rumah Haris karena hari ini juga mereka akan menghabisinya sebelum semuanya terlambat. Tak lama setelah itu memperlihatkan Danny CS yang sudah berhasil menodong Haris dengan senjata. Sebelum dieksekusi, Danny membuat video pengakuan dulu jika Haris telah benar menghabisi anak sulung si bos minyak Oman saat perang gerilya. Hal ini sengaja Danny lakukan karena si bos minyak menginginkan video pengakuan dulu sebelum Haris dihabisi. Dengan lantang Haris menjawab iya karena hal tersebut dibayar dengan sangat mahal.
Lalu Denny bertanya lagi siapakah dalang di balik semua itu. Haris menjawab jika Denny bisa mengetahui hal tersebut di sebuah buku karena dalang dari semua itu adalah seorang penulis terkenal. Kemudian kelompok Denny langsung membawa Haris ke kamar mandi karena mereka akan menghabisi Haris dengan seolah-olah kepalanya terbentur oleh keramik bak mandi. Namun ketika akan memulai aksinya, tiba-tiba ada suara pintu terketuk yang mana ternyata itu adalah pacarnya Haris. Denny pun akan mengawasi dulu pacar Haris dan jika wanita itu memaksa masuk dengan terpaksa Denny juga akan menghabisinya. Namun beruntung pacar Haris segera pergi ketika mengetahui pintu rumah Haris sedang terkunci. Kemudian Denny kembali ke kamar mandi dan ia melihat Haris yang baru saja dihabisi oleh Meyer. Misi pertama pun dianggap selesai sehingga Denny CS memutuskan untuk segera pergi dari sana. Keesokan harinya, adegan berpindah ke Spike yang baru saja mendapat kabar jika satu orang veteran yaitu Haris telah tewas di kamar mandi. Spike pun sangat yakin jika ini semua bukanlah kecelakaan biasa melainkan ulah dari para pembunuh bayaran yang sedang ia cari. Di sisi lain memperlihatkan Davis rekannya Denny yang saat ini sedang mendatangi kediaman si informan Spike yang kemarin sempat memata-matainya. Ketika si informan lengah dengan cepat, Davis langsung menghabisinya dengan cara ini. Setelah itu, Davis mengambil beberapa dokumen penting dari rumah si informan tersebut. 1 jam kemudian, terlihat Davis yang sudah bersama Denny dan Meyer. Di sini, Davis mengatakan jika si informan yang kemarin sempat memata-matai mereka telah ia habisi. Mendengar hal tersebut tentunya Denny sangat senang karena sekarang tidak ada lagi yang akan memata-matai mereka. Di waktu yang sama Denny mendapat target keduanya dari si bos minyak. Targetnya itu adalah mantan anggota SAS bernama Samsul dan si bos minyak langsung memberikan alamat detailnya. Dengan cepat Denny CS langsung mendatangi Samsul untuk memata-matai aktivitasnya terlebih dahulu. Di sini Denny melihat jika Samsul seringkali bolak-balik ke rumah sakit untuk menjenguk istrinya. Kemudian Denny memutuskan untuk menyamar jadi dokter karena ia berniat akan menghabisi Samsul dengan cara meracuninya. Namun sayang Denny harus kepergok oleh Spike hingga Denny pun langsung kabur menggunakan mobil. Setelah kejar-kejaran cukup lama, Denny masuk ke sebuah gedung kosong dan di sini terjadilah baku hantam di antara mereka berdua. Terlihat mereka yang sama-sama kuat, namun pada akhirnya Denny berhasil membuat Spike tidak berdaya dengan cara memukul totongnya. Akan tetapi Denny memilih untuk tidak menghabisi Spike karena Spike bukanlah bagian dari targetnya. Setelah itu Denny mendatangi Davis dan Meyer untuk membahas bagaimana cara menghabisi Samsul si target kedua. Saat ini Samsul sudah tidak ada di rumah sakit karena sekarang Samsul harus memimpin pelatihan kelompok SAS yang masih aktif. Satu-satunya cara adalah masuk ke markas SAS lalu mereka akan meracuni Samsul di dalam markas SAS. Pada akhirnya Denny, Davis, dan Meyer sepakat hingga dengan cepat mereka langsung pergi ke markas SAS. And when were you planning on getting into it? Before the march? Setibanya di sana, Denny yang akan masuk ke dalam lalu menyamar menjadi anggota SAS yang akan mengikuti pelatihan. Sedangkan Davis dan Meyer, Denny perintah untuk mengawasinya dari jarak jauh dan mengalihkan perhatian jika terjadi sesuatu. Beberapa menit kemudian terlihat Denny yang berhasil menyamar lalu menaburkan racun di dalam kopinya Samsul. Setelah itu Denny mengikuti pelatihan yang dipimpin oleh Samsul sendiri dengan berjalan di tengah hujan salju. Salju itu membuat semua pandangan orang terganggu sehingga Samsul berjalan sendirian. Tak lama efek racun dari kopinya mulai bereaksi hingga Samsul langsung terjatuh. Dengan cepat Denny mendatangi Samsul dan tidak lupa merekamnya. Di sini Denny meminta Samsul agar mengakui jika ia memang terlibat dalam pembunuhan putra sulung si bos minyak.
Samsul yang sudah tidak berdaya akhirnya mengakui itu semua lalu kemudian koit. Rekaman tersebut langsung Denny kirimkan kepada si bos minyak sehingga ia sangat puas melihat kinerja Denny yang begitu hebat. Di sisi lain memperlihatkan Spike yang baru mendapat kabar tentang kematian Samsul. Spike tentu semakin tambah murka dan ia berjanji akan segera menangkap Denny beserta rekan-rekannya. Adegan kembali ke Denny yang sedang bertemu dengan agennya. Di sini si agen memberikan data target yang ketiga untuk Denny dari si bos minyak. Si agen mengatakan jika si bos minyak sedang sakit sehingga ia ditugaskan oleh si bos minyak untuk memberikan data ini kepada Denny. Ternyata target Denny berikutnya adalah seorang mantan anggota SAS bernama Simon. Jika Denny berhasil menghabisi Simon dan mengirimkan bukti video kepada si bos minyak, maka misi Denny telah selesai. Si bos minyak juga berjanji akan langsung melepaskan Hunter sahabat Denny dan juga memberikan uang 6 juta dolarnya. Keesokan harinya terlihat Denny yang sedang menghubungi seorang wanita. Ternyata wanita itu bernama Lauren yang merupakan kekasih Denny. Di sini Lauren menanyakan kapan Denny pulang ke Australia karena ia sudah sangat rindu kepada Denny. Denny berjanji jika sebentar lagi dirinya akan segera pulang. Setelah itu Denny langsung bertemu dengan Davis dan Mayer yaitu untuk mulai mengawasi Simon si target terakhir mereka. Lalu ketika mereka mengintainya, Denny CS melihat Simon sedang baku hantam dengan para begundal yang parkir sembarangan di depan rumah. Kemudian Denny juga melihat Spike yang tiba-tiba datang lalu memisahkan Simon. Dirasa situasi belum kondusif, Denny CS memutuskan untuk pulang ke markas mereka. Setibanya di markas, Denny langsung mengatur strategi untuk menghabisi Simon dengan membuatnya seolah-olah koit akibat kecelakaan mobil. Setelah itu, Denny CS langsung membeli satu mobil truk dan mereka modif sedemikian rupa. Nantinya truk ini akan digunakan untuk menabrak mobil Simon dan memastikan Simon akan langsung tewas di tempat. Dan Denny juga menyewa satu orang supir untuk mengawasi mobil Simon dari jarak dekat bersama Mayer. Keesokan harinya, Denny CS pun memulai aksinya. Davis bertugas untuk melihat situasi dari jarak jauh, sedangkan Mayer dan si supir akan membuntuti mobil Simon dari jarak dekat. Sementara Denny sendiri akan mengendarai truk tersebut hingga inilah aksi mereka. Davies will give you the countdown. Stay with him, Jake. I got him. Alhasil Simon pun berhasil dihabisi dalam kejadian tersebut. Namun sayangnya ada salah satu anggota SAS yang sedang mengawasi Mayer dari sejak tadi. Mayer yang tidak ingin ada saksi mata, ia pun memutuskan untuk mengejar satu anggota SAS itu hingga terjadilah aksi kejar-kejaran. Kejar-kejaran tersebut berhenti di sebuah dermaga dan Mayer langsung menodongkan pistol kepada anggota SAS itu. Namun si anggota malah melawan dan balik mencekik Mayer. Si supir yang melihat kejadian tersebut, ia pun berniat menembak si anggota dari belakang. Tapi sayang pelurunya malah tembus sampai mengenai kepala Mayer. Alhasil si anggota SAS dan Mayer harus koit secara bersamaan. Setelah itu si supir melaporkan semua kejadian barusan kepada Denny dan terlihat Denny yang sangat marah karena satu rekannya harus gugur. Adegan berpindah kepada Spike yang baru saja mendengar kabar tentang tewasnya Simon. Di sini Spike benar-benar sangat marah karena ia telah kehilangan banyak anggotanya. Dengan cepat Spike langsung meminta bantuan kepada anggota SAS yang masih aktif untuk memburu Denny CS. Tak butuh waktu lama, dua anggota SAS berhasil menggerebek Davis yang sedang beranu-anu di sebuah hotel. Kemudian mereka segera membawa Davis untuk diserahkan kepada Spike. Namun di sini Davis mencoba untuk kabur dengan berlari ke tengah jalan hingga inilah yang terjadi. Pada akhirnya Davis harus koit dengan sangat mengenaskan.
Kemudian dua orang itu menyerahkan jasad Davis kepada Spike. Mereka juga memberikan sebuah nomor yang tersimpan di jaket Davis. Setelah itu Spike memutuskan untuk pulang ke rumah, tapi setibanya di rumah Spike langsung ditodong oleh Danny. Di sini Danny mengingatkan sekali lagi kepada Spike agar tidak ikut campur dalam urusannya. Jika Spike berani muncul lagi, maka Danny tidak akan segan-segan untuk menghabisi Spike. You think so? Keesokan harinya terlihat Danny yang kembali ke negara Oman untuk mendatangi si bos minyak. Di sini Danny meminta si bos minyak agar melepaskan Hunter dan memberikan 6 juta dolarnya karena sekarang semua misinya telah selesai. Si bos minyak pun sangat puas dengan kinerja Danny dan tentu ia akan menepati semua janjinya. Kemudian si bos minyak melepaskan Hunter dan ia akan mentransfer uang 6 juta dolarnya setelah memastikan jika ketiga targetnya telah benar-benar tewas. Pada akhirnya Danny pun berhasil menyelamatkan Hunter, kemudian mereka segera pergi. Di hari selanjutnya memperlihatkan Danny yang baru saja sampai di Australia dan ia langsung bertemu dengan Lauren sang kekasih. Di sini Danny berjanji jika dirinya tidak akan pernah meninggalkan Lauren lagi karena semua pekerjaannya telah selesai. Di malam harinya, tiba-tiba Danny dihubungi oleh Amir, anak bungsu si bos minyak. Amir mengatakan jika Danny harus menghabisi satu orang lagi, yaitu dalang dibalik orang-orang yang telah menghabisi anak sulung si bos minyak. Jika Danny menolak, maka Amir tidak akan segan-segan menghabisi Lauren, kekasih Danny. Sebagai ancaman pertama, Amir telah menyimpan satu peluru di pinggir Lauren. Dengan sigap, Danny langsung mendatangi Lauren yang sedang tertidur. Benar saja di pinggirnya ada satu peluru sesuai dengan apa yang dikatakan Amir tadi. Malam itu juga Danny langsung membawa Lauren ke Paris untuk dititipkan kepada Hunter. Setibanya di sana, Danny meminta agar Hunter menjaga Lauren karena sekarang dirinya akan kembali lagi menjalankan satu misi dari si bos minyak. Singkat cerita, kini Danny sudah berada di London untuk bertemu dulu dengan Amir di sebuah hotel sebelum menjalankan misi. Sesampainya di hotel, Danny langsung mengajar beberapa anak buah Amir yang hendak memeriksanya. Kemudian Danny bertemu dengan Amir dan Amir langsung menjelaskan jika target Danny kali ini adalah seorang penulis bernama Reno. Reno sendiri merupakan dalang di balik pembunuhan kakak Amir atau anak sulung si bos minyak. Jika Danny berhasil menghabisi Reno, maka Amir berjanji tidak akan pernah mengganggu lagi Danny dan mentransfer uang 6 juta dolarnya. Setelah itu, Danny bergegas pergi untuk mendatangi Reno, si target terakhir. Di sisi lain memperlihatkan Spike yang sedang meeting dengan para anggota SAS yang masih aktif. Di sini Spike meminta mereka semua agar menangkap Danny yang kemungkinan sekarang sedang mengincar Reno si penulis. Spike sendiri mengetahui jika Reno adalah target terakhir Danny karena Spike tahu jika Reno adalah dalang dibalik pembunuhan anak sulung si bos minyak. Spike akan melindungi Reno karena bagaimanapun juga Reno adalah mantan anggota SAS yang wajib ia lindungi. Yes, but that would require the full committee. Everybody in this room knows that those men were killed. Kemudian Spike dan para anggotanya langsung membawa Reno ke gedung perlindungan. Spike juga sudah memasang bom jebakan di pintu sebagai antisipasi jika Danny benar-benar datang ke gedung tersebut. Tak lama datang seorang pria yang menggunakan helm dan Spike menyadari jika itu adalah Danny. Spike pun membiarkan Danny membuka pintu hingga terjadilah ledakan. Ternyata orang tersebut bukanlah Danny, melainkan supir Danny yang dulu tak sengaja menembak Mayer. Danny sendiri rupanya berhasil masuk dari pintu lain hingga ia sampai ke ruangan Reno si target terakhirnya. Lalu tanpa basa-basi, Danny langsung menghabisi Reno dengan cara menembaknya, kemudian Danny kabur melalui jendela. Spike yang baru menyadari jika Danny telah berhasil menghabisi Reno, ia pun langsung mengerahkan semua anggotanya untuk mengejar Danny hingga terjadilah aksi kejar-kejaran.
Pada akhirnya Danny berhasil dikepung hingga ia pun harus tertangkap. Kemudian Danny diinterogasi oleh Spike, bahkan Spike berencana akan menghabisi Danny. Namun tiba-tiba ada satu anggota SAS yang berkhianat lalu menodong Spike dan juga Danny. Ternyata orang itu menginginkan uang 6 juta dolar dari si bos minyak yang ia sangka telah berada di dalam rekening Danny. Tapi untungnya Danny mampu melakukan perlawanan meskipun dalam kondisi terikat, lalu kabur dengan cara melompat dari jendela. Setelah itu, Spike langsung menghabisi anggota yang telah berkhianat tersebut. Keesokan harinya memperlihatkan Spike yang datang ke negara Oman untuk menemui si bos minyak. Tanpa banyak fafifu, Spike langsung menghabisi si bos minyak di hadapan Amir, anak bungsunya. Spike melakukan hal tersebut sebagai balasan untuk keempat rekannya yang telah dihabisi oleh Danny. Melihat hal tersebut, Amir malah bahagia karena mulai sekarang semua warisan si bos minyak akan jatuh kepada dirinya. Bahkan Amir juga memberikan hadiah 6 juta dolar kepada Spike karena telah menghabisi ayahnya, yang padahal kita tahu jika uang tersebut seharusnya untuk Danny. Dengan santai, Spike bergegas pulang sambil membawa satu koper uangnya. Namun tanpa Spike sadari, rupanya sedari tadi ia telah diawasi oleh Danny dan juga Hunter. Kemudian Danny langsung mengejar Spike. Di tengah perjalanan, Danny berhasil memberondong mobil Spike dengan tembakan hingga membuatnya berhenti. Kemudian Danny menodong Spike lalu memintanya agar menyerahkan uang tersebut karena memang seharusnya itu adalah milik Danny. Spike yang tidak ingin mati, ia pun memberikan kopernya kepada Danny. Namun Hunter yang tidak tergila-gila dengan uang, ia pun menyisakan sebagian uang tersebut untuk Spike. Dengan begitu, maka sekarang mereka berdamai dan Spike berjanji tidak akan pernah mengganggu urusan Danny atau Hunter lagi, dan kemudian mereka berpisah. Beberapa hari setelah itu memperlihatkan Danny yang menjemput Lauren sang kekasih. Sekarang Danny berjanji jika ia tidak akan pernah meninggalkan lagi Lauren dan akan hidup selamanya dengan Lauren. Kemudian film pun tamat. Bagaimana menurut kalian? Oke, terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Salam dari Prime Movie.